Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok lulus 2021 Amin akan mempresentasikan tugas data mining kelompok kami yang membahas tentang penerapan campaign clustering untuk penentuan stok barang di online shop X. Anggota dari kelompok kami adalah Rizky Mutiara, Anggita Muntas, Anissa Fadila, dan Korpiani. Latar belakang permasalahan yang kami angkat yaitu dibutuhkan pengelompokan stok barang di online shop X berdasarkan demand customer tinggi, sedang, rendah yang ditentukan dari data transaksi penjualan barang. Mengapa kami mengangkat permasalahan tersebut? Karena penentuan pemasukan stok barang tanpa rencana mengakibatkan pendapatan tidak maksimal. Memastikan penentuan stok barang menjadi lebih cepat dan akurat juga memaksimalkan pendapatan. Urgensi atau kelayakan. Di era pandemi ini, pembeli lebih memilih melakukan pembelian secara online sehingga terjadi kenaikan jumlah customer yang signifikan. Ditambah lagi dengan media penjualan toko secara online sehingga dapat diakses oleh customer di berbagai daerah. Jika pihak online shop tidak memanfaatkan informasi akan demand barang yang paling populer, sangat disayangkan jika dalam sekejap barang populer menjadi out of stock dan pihak online shop belum memesan kepada supplier untuk melakukan restock barang. Kami menggunakan 4 sumber relevan yang tertera pada slide tersebut. Keuntungan atau manfaat. Rencana pengelolaan pemasukan barang akan menjadi lebih efektif karena terdapat prioritas pemasukan berdasarkan kelompok demand-nya. Kedua, informasi barang berdasarkan dengan demand juga dapat digunakan untuk keperluan lain. Bisa meletakkan barang demand tinggi di halaman utama online shop agar semakin banyak yang melihat dan membeli. Metode yang kami gunakan yaitu campaign clustering. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Anggita Muntas. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai sumber data yang kami gunakan. Sumber data yang kami gunakan berasal dari sebuah dataset online shop yang diambil dari website kikicandre2808.medium.com, di mana data ini merupakan data dari Dikilab Store, yang merupakan e-commerce di mana pembeli dan penjual saling bertemu. Di sini ada 3 tabel yang akan kami gunakan, yaitu yang pertama tabel orders, yang kedua tabel order detail, dan yang ketiga adalah tabel products, di mana tabel orders adalah tabel yang berisi tentang details dari transaksi tersebut. Order details adalah tabel yang berisi mengenai detail dari sebuah order, dan tabel produk adalah tabel yang berisi mengenai produk yang ada di toko. Proses pertama yang kami lakukan adalah data cleansing. Nah, karena tujuan dari data mining ini adalah untuk menentukan stok barang yang berdasarkan klaster barang sangat populer, barang populer, dan barang kurang populer di sebuah online shop yang merupakan salah satu dari e-commerce itu. Nah, kita akan memilih data dari seller ID 61, yaitu Nyoman Nasjidah. Nah, pertama-tama untuk proses data cleansing ini kita mengupload CSV, yaitu orders CSV pada Jupyter Notebook. Kemudian kita akan melakukan filtering untuk menghasilkan transaksi pada seller ID 61 yang sudah kita pilih. Kemudian, karena tidak ada informasi mengenai produk sama sekali, kita akan menggabungkannya dengan tabel order details. Dan kita akan menghapus semua atribut selain order ID. Sehingga ini adalah hasil eliminasi dari tabel ini. Nah, kita itu akan menggabungkan order detail untuk mengetahui produk yang dibeli apa saja dan berapa produk yang dibeli karena belum ada pada tabel sebelumnya. Nah, setelah itu kita akan melakukan eliminasi atribut. Karena sudah dirasa tidak dibutuhkan selain produk ID dan quantity. Selain itu, kita juga membutuhkan atribut total order untuk mengetahui berapa kali produk itu dibeli. Jadi, kemudian kita akan melakukan atribut construction atau penambahan atribut. Di mana nanti akan diketahui atribut total order yang berisi
jumlah kemunculan produk ID pada tabel. Nah, setelah itu kita melakukan group by. Dan ini adalah hasilnya. Kemudian pada data frame all short ini kemudian akan lakukan group by. Nah, ini tujuannya adalah untuk mengetahui jumlah ID yang sama dan dia tuh kuantitinya berapa. Jadi di sini sudah terlihat produk ID dan kuantiti dari tuh. Kemudian penggabungan itu akan dilakukan, yaitu all shop-nya 2 dan all shop total order. Sehingga ini adalah rows finalnya. Ada produk ID, total order, dan quantity. Nah, pada data frame all shop 61 ini akan digabungkan dengan tabel produk.csv, sehingga terlihat nama produk dari setiap produk ID. Nah, ini untuk mempermudah hasil clustering. Kemudian kita juga melakukan eliminasi atribut yang tidak dibutuhkan. Nah, kemudian data frame ini akan dirapikan lagi agar this product berada setelah produk ID dan dilakukan pengecekan apakah masih ada dataset yang kosong. Ketika tidak ada, totalnya adalah 965 data yang siap digunakan. Selanjutnya pada Corvia. Metode yang digunakan adalah metode K-means clustering, yaitu proses pemodern unsupervised untuk mengelompokkan data ke dalam beberapa kelompok yang memiliki karakteristik yang berbeda. Di sini ada algoritma K-means clustering, yaitu pertama menentukan jumlah cluster yang diinginkan, yaitu lalu kedua mengalokasikan tiap data ke cluster dengan inisial centroid yang random, lalu kemudian menghitung centroid dari rata-rata yang ada pada masing-masing cluster setelah semua data masuk ke dalam cluster, lalu kemudian dialokasikan kembali berdasarkan centroid rata-rata tersebut, dan akan terus dilakukan iterasi sampai hasil akhir tidak berubah dari hasil sebelumnya. Di sini adalah implementasi metode K-means clustering dengan menggunakan Jupyter Notebook dan bahasa pemrograman Python. Di sini akan mengimport library yang dibutuhkan, seperti untuk plotting, untuk manipulasi array, dan sebagainya. Di sini ada implementasi pertama mengimport data hasil cleansing, yaitu di sini ada tabelnya, data hasil cleansing yang digunakan, lalu kemudian akan dimasukkan ke beberapa array yang akan digunakan ke proses K-means clustering. Lalu akan dilakukan inisialisasi jumlah cluster yang diinginkan, yaitu 3 dengan maksimal iterasi 30. Lalu kemudian akan ditentukan centroid secara random, di sini dipilih manual, yaitu data 47, 91, dan 240H. Lalu kemudian akan dibuat fungsi Euclidean distance, yaitu jarak antara data ke centroid. Lalu di sini adalah fungsi K-means clustering, yaitu memanggil fungsi Euclidean distance, lalu kemudian akan dicek data terpendek ke tiap cluster. Lalu kemudian akan ditentukan clusternya dan akan dimasukkan ke dalam dictionary cluster. Lalu kemudian akan dibuat centroid baru berdasarkan rata-rata tiap data di cluster. Lalu ini untuk plotting data awal, data yang belum dilakukan clustering, hanya dilakukan sekali. Lalu ini adalah iterasi, dimulai dari 0 sampai iterasi maksimal yaitu 30, dan akan menampilkan data, tiap data dan jarak ke cluster, serta cluster yang telah terpilih. Lalu kemudian akan menampilkan tiap produk per cluster, lalu list-list nama produk per cluster. Lalu juga akan menampilkan rata-rata data pada tiap cluster. Ini akan dilakukan selama 30 kali, dan juga dalam 30 kali itu akan menampilkan plotting tiap K-means clustering. Di sini ada plottingnya. Dan akan dilanjutkan pada Anissa.
Baiklah, yang selanjutnya itu adalah hasil implementasi K-mean clustering. Hasil implementasi K-mean clustering untuk penentuan stok barang di online ShopX terbagi menjadi dua, yaitu clustering menggunakan library Python dan clustering tanpa menggunakan library Python. Clustering dengan library Python ini digunakan untuk memberikan hasil algoritma yang ada, apakah berfungsi dengan baik atau tidak. Terus digunakan elbow method sebagai evaluasi menentukan cluster terbaik. Ini ada elbow method. Elbow method di sini adalah menghitung jaraknya dan number of clusternya. Dari hasil ini didapatkan cluster terbaiknya adalah 3. Seperti yang dapat kita lihat, ini titiknya, sudut yang paling kecil di 3. Terus perbandingan hasil antara clustering. Yang pertama itu menampilkan data sebelum dilakukan clustering, bisa dilihat di sebelah kiri itu menggunakan library, sebelah kanan itu tanpa library. Hasilnya sama. Yang kedua itu menampilkan data setelah dilakukan clustering. Dengan menggunakan library itu seperti itu, tanpa library dia sudah di grup berdasarkan cluster. Nah, yang ketiga itu menampilkan jumlah data setiap cluster. Itu tadi ada 3 cluster, sebelah kiri menggunakan library. Nah, seperti itu, tanpa library seperti yang bisa dilihat. Nah, perbedaan label cluster ini dikarenakan ada cara kerja algoritma yang berbeda. Di library, penomoran cluster dihitung dari yang terbesar ke terkecil. Jadi yang pertama ditemukan akan digolongkan kepada cluster yang terbesar. Gitu. Maksudnya indeksnya. Namun akan menampilkan hasil sama. Contoh saja kalau cluster 1 ini 493, sedangkan sini di 2. Kita lihat setelah di pengklasteran, ini ada di sini yang menggunakan library, ini ada Blanik Kulot BL. Ini masuk ke BL309 itu cluster pertama, sedangkan di sini cluster nilainya di tanpa library itu Blanik Kulot BL309 di cluster kedua. Jadi itu tidak mempengaruhi. Terus menampilkan persebaran data setelah dilakukan clustering. Ini menggunakan library seperti yang terlihat. Misalnya cluster pertama di sini menggunakan library di bawah, sedangkan yang ini itu adalah cluster kedua. Di sini cluster keduanya di atas, sedangkan di sini adalah cluster ketiga. Di sini cluster ketiga di tengah, ini akan direpresentasikan oleh cluster pertama. Namun meskipun ada perbedaan plotting tersebut tidak mempengaruhi hasilnya, seperti dengan membuktikan nilai rata-rata order dan total quantity pada setiap order. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rizky. Ya, untuk knowledge sendiri itu berdasarkan rata-rata total order dan total quantity yang telah dijelaskan sebelumnya pada klaster tersebut, bahwa klaster pertama itu kumpulan dari barang-barang yang jarang populer. Klaster kedua yaitu kumpulan dari barang-barang yang tidak populer. Klaster ketiga yaitu kumpulan dari barang-barang yang populer. Potensi knowledge dari klaster-klaster tersebut terdapat potensi dan cara yang dapat ditambahkan, seperti potensi jenis pelanggan yang membeli barang, apakah itu membelinya dari anak-anak atau kalangan remaja atau dewasa. Nah, dari potensi tersebut, kami belum mengimplementasikan ke algoritma tersebut, namun dapat dijadikan potensi untuk kedepannya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.